Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 pengantar ilmu ekonomi makro kelas 02-015 akan membawakan presentasi yang berjudul pengukuran output nasional dan pendapatan nasional yang terdiri dari tiga anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Anggi Novianti. Saya Anggun Purnamasari. Dan saya Anton Adi Wijaya. Ya, slide show-nya, Good. Pembahasan yang pertama mengenai perhitungan GDP Gross Domestic Product. Apa sih itu GDP? GDP merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir final yang diproduksi dan tidak termasuk barang yang diproduksi di masa lalu dalam sebuah negara pada suatu periode. Produk yang tidak disertakan dalam perhitungan GDP yaitu yang pertama, produk yang diproduksi dan dijual secara ilegal. Yang kedua, barang yang sudah terpakai atau barang bekas dan transaksi surat berharga. Yang ketiga, output yang diproduksi di luar negeri oleh faktor produksi yang dimiliki dalam negeri. Yang keempat, kegiatan yang seharusnya dikerjakan orang lain tapi dikerjakan sendiri, dan barang yang diproduksinya dikonsumsi sendiri tanpa dijual. GDP dapat dihitung melalui 3 cara pendekatan, antara lain pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Yang pertama, saya akan bahas mengenai pendekatan produksi atau product approach. Dengan pendekatan produksi, perhitungan pendapatan nasional dilakukan dengan cara mengumpulkan data tentang hasil akhir barang-barang dan jasa-jasa untuk suatu periode tertentu dari semua unit produksi yang menghasilkan barang dan jasa tersebut. Jadi, pendapatan nasional menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah semua barang dan jasa selama 1 tahun. Barang dan jasa yang dimaksud adalah barang terakhir final goods atau barang jadi finished goods. Artinya barang yang langsung dapat diterima konsumen. Sebagaimana yang kita ketahui, perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah semua barang-barang dan jasa. Ambil saja contoh produk ke-1 ditandai dengan Q1, produk kedua ditandai dengan Q2, maka produk ke-N ditandai dengan Qn. Bila produk tersebut dijual kepada konsumen, maka harga jual produk ke-1 ditandai dengan P1. Harga produk kedua ditandai dengan P2 dan harga produk ke-N ditandai dengan Pn. Dari berbagai identifikasi komponen di atas akan dihasilkan bentuk persamaan sebagai berikut. Berikut adalah bentuk persamaan dari pendekatan produksi. Jadi komponen pendapatan nasional dari sisi produksi yaitu macam produk, jumlah produk yang terjual dari berbagai produk, dan harga jual produk secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut. Sudah saya lampirkan tabel contoh perhitungan nilai tambah produksi. Next, good. Yang kedua mengenai pendekatan pendapatan income approach. Pendekatan pendapatan terhadap GDP menguraikan GDP ke dalam 4 komponen, yaitu pendapatan nasional, depresiasi, pajak tidak langsung dikurangi subsidi, pembayaran faktor bersih neto kepada luar negeri. Secara sistematisnya adalah GDP sama dengan pendapatan nasional ditambah depresiasi, ditambah pajak tidak langsung, dikurangi subsidi, ditambah pembayaran faktor bersih neto kepada luar negeri.
Dari sisi pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, yang terdiri atas sewa, upah, gaji, bunga, dan laba. Jadi, komponen pendapatan nasional dari sisi pendapatan adalah yang pertama sewa, rent income atau disingkat R, yang kedua upah dan gaji, wage and salary income atau disingkat dengan W, yang ketiga bunga interest income atau disingkat dengan I, yang keempat laba usaha profit income atau disingkat dengan P. Dalam bentuk persamaan dapat dirumuskan sebagai berikut. Berikut ini tabel contoh perhitungan pendapatan nasional dari sisi pendapatan. Yang ketiga, mengenai pendekatan pengeluaran expenditure approach. Dari sisi pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran ekspenditur masing-masing sektor perekonomian berikut ini. Yang pertama ada sektor keluarga atau sektor konsumen. Pengeluaran yang dilakukan oleh sektor keluarga disebut pengeluaran untuk konsumsi. Consumption expenditure. Yang kedua, sektor perusahaan atau sektor produsen. Pengeluaran yang dilakukan oleh sektor perusahaan akan membentuk apa yang disebut dengan investasi. Investment expenditure. Yang ketiga, sektor pemerintah. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah disebut pengeluaran pembelian pemerintah. Government expenditure. Yang keempat, sektor perdagangan luar negeri. Pengeluaran dari sektor luar negeri disebut ekspor neto, yaitu selisih antara jumlah ekspor dikurangi dengan jumlah impor. Adapun komponen pendapatan nasional dari sisi pengeluaran meliputi berikut ini. Yang pertama, pengeluaran konsumsi, C, meliputi semua pengeluaran rumah tangga, keluarga, dan perseorangan serta lembaga swasta, bukan perusahaan untuk membeli barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua, pengeluaran investasi, I, meliputi semua pengeluaran domestik dalam negeri yang dilakukan oleh swasta untuk mendirikan bangunan, mesin-mesin, perlengkapan, dan jumlah persediaan perusahaan. Yang ketiga, pengeluaran pembelian pemerintah, G, terdiri dari pembayaran pensiun, beasiswa, subsidi dalam berbagai bentuk, dan transfer pemerintah. Yang keempat, ekspor neto, X dikurangi M, meliputi keseluruhan jumlah barang dan jasa yang diekspor dan diimpor. Jika ekspor lebih besar dari impor, maka ekspor neto bertambah positif. Sebaliknya, bila ekspor lebih kecil dari impor, maka ekspor neto bertanda negatif. Bila komponen-komponen tersebut dituliskan dalam bentuk persamaan, maka akan tampak sebagai berikut. Di bawah ini merupakan tabel contoh perhitungan pendapatan nasional dari sisi pengeluaran. Lalu mengenai GDP nominal dan GDP real. Apa sih GDP nominal itu? GDP nominal merupakan GDP yang mengukur nilai output yang dihasilkan berdasarkan harga-harga yang berlaku pada waktu output tersebut diproduksi. GDP real adalah GDP yang mengukur nilai output yang dihasilkan pada suatu waktu dengan berdasarkan pada harga-harga tahun dasar tertentu atau harga konstan. Di bawah ini contoh tabel GDP nominal dan GDP real. Pada tabel di samping dapat kita ketahui bahwa untuk mengukur GDP real sangat diperlukan tahun dasar dan tahun dasar tersebut sebagai bobot. Prosedur tersebut merupakan prosedur bobot tetap, fixed wage procedure, karena bobot yang digunakan berupa harga yang sama pada tahun atau harga yang berlaku pada tahun dasar.
Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Anton. Silakan Kak Anton. Kak Anton. Oh ya, sorry, lupa mic-nya. GDP, perhitungan GDP dan indeks harga konsumen. Selain ada GDP, nominal dan GDP real, ada pula GDP deflator. GDP deflator berguna untuk mengukur tingkat harga-harga saat ini relatif terhadap tingkat harga-harga di tahun pokok. GDP deflator sendiri memiliki arti sebuah ukuran tingkat harga yang dihitung sebagai perbandingan GDP nominal terhadap GDP real dikalikan 100 atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat contohnya seperti di bawah ini ya. Oke, lanjut. GDP deflator merupakan salah satu ukuran yang digunakan oleh para ekonom untuk mengamati rata-rata tingkat harga dalam perekonomian. Indeks harga konsumen atau Consumer Price Index merupakan suatu ukuran atas keseluruhan biaya pembelian barang dan jasa oleh rata-rata konsumen. Perhitungan CPI sendiri selalu digunakan untuk menghitung laju inflasi. Inflasi merupakan perubahan persentase dalam indeks harga konsumen dari jangka waktu yang sebelumnya. Menghitung indeks harga konsumen, CPI, dan laju inflasi suatu perekonomian. Yaitu ada 5 langkah ya yang teman-teman bisa lakukan. Dari langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, sampai langkah ke-5. Teman-teman bisa lihat seperti contoh di bawah ini. Next, Gun. Keterbatasan konsep GDP. Umumnya, peningkatan GDP selalu dianggap baik, namun ada beberapa masalah yang muncul bila menggunakan GDP sebagai pengukur tingkat kesejahteraan. Adanya masalah-masalah yang tidak dapat diperhitungkan di dalam konsep GDP sebagai ukuran kesejahteraan menjadi keterbatasan dalam konsep tersebut. Next, Gun. GDP dan kesejahteraan sosial. GDP yang disebut sebagai ukuran tunggal yang paling baik dari suatu kesejahteraan masyarakat. GDP bukanlah ukuran kesejahteraan yang sempurna. Bila terjadi peningkatan pada GDP, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa setiap orang lebih bahagia karena tidak menghitung waktu santai. Sehingga adanya peningkatan output, tiap orang mengalami kerugian akibat berkurangnya waktu santai mereka. GDP juga tidak memasukkan nilai dari semua kegiatan yang terjadi di luar pasar. Perawatan anak yang disediakan oleh pusat perawat termasuk dalam GDP. Tapi perawat anak yang dilakukan oleh orang tuanya di rumah tidak termasuk dalam bagian dari GDP. GDP juga tidak memasukkan kualitas polusi dan distribusi pendapatan. Jika pemerintah tidak memperhatikan lingkungan, maka GDP akan meningkat. Tapi kemungkinan kesejahteraan masyarakat akan menurun dan penurunan kualitas lingkungan akan lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Sedangkan untuk distribusi pendapatan, GDP tidak memperdulikan kesetaraan. Dan yang selanjutnya ialah terdapat the underground economy atau kegiatan ekonomi bawah tanah. The underground economy merupakan bagian dari perekonomian di mana transaksi berlangsung, tapi pendapatan yang dihasilkan tersebut tidak dihitung dalam GDP. Adanya underground economy ini terjadi karena banyaknya transaksi yang tidak dicatat atau hilang dalam perhitungan GDP. Underground economy terbentuk karena adanya dorongan utama dari masyarakat untuk mengelak dari pajak sehingga ikut dalam perekonomian bawah tanah dan hilang dalam perhitungan GDP.
Pentingnya kita mengetahui tentang the underground economy karena sejauh GDP hanya mencerminkan satu sisi, aktivitas perekonomian saja, dan bukan ukuran lengkap atas apa yang diproduksi perekonomian. Maka perhitungan GDP tersebut menyesatkan. Contoh ekstrim dari kegiatan ekonomi bawah tanah ialah usaha perjudian gelap, produksi dan penjualan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, dan sebagainya. Selanjutnya, GNP atau GNP per kapita. Perbedaan antara GDP dan dengan GNP adalah perbedaan konsepnya. Bila GDP menghitung pendapatan nasional berdasarkan konsep kewilayahan, sedangkan GNP berdasarkan konsep kewarganegaraan. GDP atau GNP terkadang diukur dalam bentuk GDP atau GNP per kapita, yang berarti GDP atau GNP negara dibagi dengan jumlah penduduknya, sehingga GDP atau GNP per kapita menjadi ukuran tentang kesejahteraan orang-orang secara rata-rata yang lebih baik daripada GDP atau GNP total. Beberapa indikator yang diusulkan untuk penyesuaian, pengganti, dan melengkapi konsep GDP. Berbagai keterbatasan yang terdapat pada GDP, baik sebagai pengukur kesejahteraan masyarakat maupun ketidakmampuan GDP, mencerminkan kualitas lingkungan hidup serta banyaknya kegiatan-kegiatan dalam masyarakat yang tidak tercatat dalam perhitungan GDP. Telah menimbulkan banyak kritik dan usulan terhadap konsep GDP. Jika dikelompokkan, terdapat 3 usulan yang mempunyai sifat. Yang pertama, kategori penyesuaian terhadap konsep GDP sebagai konsep ekonomi yang tradisional dengan memasukkan faktor lingkungan dan sosial. Indikator yang diusulkan antara lain seperti measure economic, welfare, terus Genius, Progress Indicator, and Green GDP. Yang kedua, kategori yang ingin mengganti indikator dalam GDP untuk mengukur kesejahteraan masyarakat secara langsung. Dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar manusia seperti Human Development Index atau penaksiran terhadap kepuasan rata-rata seperti Happy Planet Index. Yang ketiga, kategori untuk melengkapi GDP dengan menambah informasi tentang lingkungan dan sosial. Konsep GDP hijau atau Green GDP. GDP hijau adalah sistem akuntansi yang dikembangkan dari sistem pendapatan nasional. Dalam GDP hijau berbeda dengan perhitungan GDP biasa, karena memperhitungkan sumbangan sumber daya alam terhadap pembangunan dan biaya-biaya yang disebabkan oleh adanya polusi dan degradasi lingkungan. Nah, dari segi metode perhitungan GDP hijau secara teori dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, GDP hijau, perhitungan dengan deflasi lingkungan. Yang kedua, GDP hijau berdasarkan degradasi lingkungan. Dan yang ketiga, GDP hijau diukur berdasarkan pengeluaran untuk perlindungan lingkungan. Jadi secara umum, perhitungan GDP hijau sebagai berikut. GDP hijau sama dengan GDP dikurangi depresiasi sumber daya alam, dikurangi biaya polusi. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.